Baik, selamat sore. Pada kesempatan yang terbaik ini, pertama-tama kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita masih boleh diperkenankan untuk menikmati hidup sampai hari ini. Kita percaya apa yang kita boleh alami di hari ini semua bukan oleh karena kuat tenaga kita, tetapi oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, masih pada materi penafsiran yang kita akan terus lanjutkan. Ada 5 tafsir dan pada hari ini kita sudah memasuki tafsir yang ketiga. Itu berarti sesudah materi ini masih ada 2 materi lain yang kita akan terus pelajari, dan tentu ada beberapa bagian yang juga saya akan jelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi pelengkap dari tafsir-tafsir ini, dan sekaligus kita akan mengulang kembali atau coba mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di masa-masa sebelumnya. Tetapi semua kita akan kerjakan setelah kita menyelesaikan 5 tafsir ini sebagai dasar ketika kita mau belajar mempelajari Alkitab. Kita melanjutkan materi kita. Kita sudah memasuki pada prinsip penafsiran yang ketiga, yaitu prinsip penafsiran umum ketiga, interpretasi yang gramatikal. Baik, mari kita perhatikan di bagian ini. Sebelum kita masuk dalam bagaimana kita menggunakan penafsiran gramatikal di dalam Alkitab, perlu kita pahami dulu apa sebenarnya definisi dari gramatikal itu. Pertama, pengertian gramatikal. Definisi umum gramatikal adalah makna atau pemahaman yang muncul berdasarkan kaidah tata bahasa atau grammar suatu bahasa. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan memiliki pengertian gramatikal apabila makna itu terbentuk karena aturan morfologi, pembentukan kata, fan, sintaksis, susunan dalam kalimat. Hal ini memungkinkan sebuah kata itu akan memiliki makna jauh lebih dalam oleh karena dia dipengaruhi dari apa yang mempengaruhi atau apa yang menjadikan kata-kata itu menjadi kata yang berimbuhan, berawalan, atau yang memiliki akhiran. Di mana kata itu terletak dalam satu kalimat. Sehingga pengertian gramatikal sebagaimana yang kita sudah lihat tadi, bahwa setiap kata itu harus diartikan berdasarkan apa yang menjadi, apa yang telah membentuk kata itu. Salah satu contoh kita bisa lihat di kata berlari. Kata berlari, pengertian secara gramatikal itu artinya melakukan kegiatan berlari. Kenapa berlari dalam pengertian gramatikalnya itu mendapatkan arti sedang atau sementara melakukan kegiatan berlari? Oleh karena terbentuk dari imbuhan ber plus lari. Itu menunjukkan bahwa lari itu sedang sementara dilaksanakan. Kemudian anak kalimat, anak itu sedang berlari. Maknanya jelas karena sesuai aturan tata bahasa, subjek, predikat, dan keterangan. Berlari itu berarti kegiatan yang sedang berlangsung, dan yang melakukan berlari itu adalah seorang anak. Selanjutnya, perbedaan dengan pengertian leksikal. Ingat, ada gramatikal, ada leksikal. Leksikal ini makna kata yang terdapat dalam kamus tanpa dipengaruhi konteks tata bahasa. Di dalam dunia tafsir atau di dalam dunia kita memahami berbagai arti kata, memang kita tidak bisa mengabaikan pengertian secara leksikal karena itu adalah bagian terpenting. Tetapi perlu diingat, untuk menemukan arti yang sebenarnya, maka kita tidak boleh mengabaikan gramatikal. Sehingga kalau leksikal itu lebih cenderung kepada apa pengertian secara kamus, tanpa dipengaruhi oleh
kalimat-kalimat yang membentuk menjadi satu kesatuan dengan kata yang sedang kita teliti. Selanjutnya, gramatikal, makna yang timbul setelah kata itu mengalami proses tata bahasa, afiksasi atau reduplikasi, komposisi atau susunan kalimat. Ini jelas sekali. Kita perlu paham bahwa kalau pengertian leksikal itu berkaitan dengan arti kata itu berdasarkan apa kata kamus, sementara gramatikal makna itu timbul atau pengertian sebuah kata itu akan dapat dipahami oleh karena terjadinya proses tata bahasa yang biasa kita sebut dengan afiksasi, reduplikasi, komposisi atau susunan dalam kalimat. Pengertian gramatikal secara khusus, gramatikal adalah makna yang terbentuk karena hubungan kata dan aturan tata bahasa, bukan sekedar arti kamusnya. Perlu kita perhatikan, bukan sekedar arti kamusnya. Nah, ini banyak yang menjadi salah ketika seseorang menafsir ayat Alkitab hanya sekedar melihat satu bagian, satu pokok, dan mengambil satu kata, kemudian dia mencoba untuk menjelaskan, menghubungkannya dengan berbagai kata yang ada di dalam Alkitab dengan berpikir bahwa ia sedang menjelaskan kata itu. Dia lupa bahwa kata yang ada di dalam kalimat itu telah memiliki pengertian yang berbeda dengan kata yang sama di tempat lain dengan kalimat yang berbeda. Ini perlu untuk dimengerti. Sehingga kita perlu menyadari bahwa setiap kata yang ada di dalam kalimat atau setiap kata yang ada di dalam paragraf, perhatikan sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa itu akan memiliki makna sesuai dengan apa yang ada di dalam susunan kata-kata itu. Atau boleh dikatakan pengertian kata akan dipengaruhi dari kalimat yang sedang terbentuk atau memberikan arti dari kata itu tersebut. Nah, penerapan tafsiran gramatikal dalam Alkitab. Mari kita coba untuk memahami bagaimana pemahaman gramatikal itu diterapkan dalam dunia tafsir Alkitab. Penafsiran Alkitab dengan prinsip gramatikal berarti teks kitab suci berdasarkan aturan bahasa asli. Ingat, ketika kita mau menerapkan tafsiran gramatikal, kita tidak mungkin mengabaikan bahasa asli Ibrani, Aram, dan Yunani. Tetapi dalam pengertian sederhana, kita juga tidak bisa mengabaikan apa yang ada di dalam terjemahan-terjemahan Alkitab kita. Karena saya secara pribadi sadar ataupun meyakini bahwa mereka yang menafsir Alkitab itu, dia tidak hanya sekedar menafsir berdasarkan apa kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu, tetapi mereka selalu berpikir keseluruhan konsep apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam bagian ini. Sehingga mereka berupaya untuk menyusun tanpa terlepas dari apa yang dimaksudkan secara bahasa asli maupun bahasa terjemahan dengan memperhatikan arti kata, bentuk gramatikal, dan struktur kalimat. Prinsip ini adalah bagian dari metode gramatikal historis yang banyak dipakai dalam penafsiran Injil. Makna prinsip gramatikal. Ingat, ada makna prinsip gramatikal. Prinsip gramatikal menerapkan bahwa firman Allah diwahyukan dalam bahasa manusia. Sehingga untuk mengerti maksud Allah, kita harus mengerti kaidah bahasa yang dipakai penulis aslinya. Oleh karena kitab suci itu ditulis oleh manusia yang diwahyukan oleh Allah, maka jelas mereka berupaya agar apa yang disampaikan itu sebisa mungkin dimengerti, dipahami oleh pendengarnya. Oleh karena itu, kemungkinan terbesar ketika mereka menuliskan bagian-bagian yang mereka ingin tuliskan atau sampaikan, maka ada upaya untuk memberikan penjelasan secara literal.
memberikan penjelasan di dalam bahasa manusia. Oleh karena mereka menggunakan bahasa manusia, maka jelas ini juga menggunakan tata cara bahasa manusia. Dalam arti bahwa penafsiran gramatikal itu sangat-sangat relevan, sangat-sangat penting. Sekalipun memang kita tidak mungkin mengabaikan penafsiran secara histori, penafsiran secara konteks, tetapi juga penafsiran gramatikal menempati tempat yang penting di dalam penafsiran Alkitab. Kata-kata tidak boleh ditafsir seenaknya, tetapi sesuai fungsi tata bahasa. Setiap kata, frase, dan kalimat memiliki bobot makna sesuai konteks gramatikalnya. Ini perlu dipahami bahwa bagian-bagian yang penting yang ingin disampaikan oleh penulis, maka mereka tidak mungkin menuliskan sesuatu yang tidak jelas atau menjadi sebuah misteri bagi pendengar. Tentu kita tidak bisa mengabaikan pengetahuan pemahaman dasar dari pendengar. Ada hal-hal yang memang terlihat seperti nubuatan, terlihat seperti penggambaran-penggambaran atau ilustrasi-ilustrasi, tetapi saya percaya ketika mereka menyampaikan itu di dalam tingkat pemahaman pendengar itu mereka paham, mereka mengerti. Sehingga setiap bagian kebenaran firman Tuhan tidak boleh ditafsir seenaknya, tetapi kita harus memperhatikan prinsip-prinsip gramatikalnya. Ini penting. Jadi bisa saja sebagaimana yang saya jelaskan jauh sebelum hari ini, bahwa kata iman di teks lain dan kata iman di teks lain, dalam pengertian ketika kita berbicara tentang iman di dalam konteks Ibrani 11 ayat 1 dan iman di dalam konteks ayat-ayat lain, itu bisa memiliki pemahaman-pemahaman sekalipun memang mereka memiliki kata dasar yang sama, tetapi memiliki pemahaman-pemahaman yang jauh lebih luas. Oleh karena sekali lagi tergantung di mana iman itu terletak. Tadi kita sudah belajar kata lari. Kalau hanya kita terjemahkan kata lari, maka berbeda maknanya ketika kita mengatakan berlari. Berbeda lagi maknanya ketika kita katakan berlarian. Itulah yang mempengaruhi arti dari setiap kata yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya, dua hal yang perlu diperhatikan atau ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam prinsip gramatikal. Pertama, morfologi. Apa itu morfologi? Perubahan bentuk kata yang memberi arti. Contoh, kata kerja Yunani bisa menunjukkan waktu, aspek, dan suara. Bisa menunjukkan waktu, aspek, dan suara. Kemudian sintaksis, hubungan antar kata dalam kalimat. Contoh, siapa subjek, predikat, dan objek. Siapa subjeknya, predikatnya, dan objek. Kemudian konektor, kata sambung atau partikel kecil yang menghubungkan gagasan. Kita sudah belajar 17 hukum struktur. Ada kata-kata bantu, kata-kata sambung. Seperti kata karena, tetapi, supaya, dan lain-lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Sekali lagi, dalam penafsiran gramatikal itu perlu diperhatikan. Karena ini akan memiliki makna yang tentu berbeda ketika dia menggunakan kata supaya, kata tetapi, kata karena. Akan memiliki perbedaan makna. Sehingga sekali lagi kita perlu untuk memperhatikan bagian-bagian penting ini. Makna kata dalam konteks tidak hanya arti kamus, leksikal, tapi bagaimana kata itu digunakan dalam struktur kalimat.
Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita sudah belajar tentang penafsiran kontekstual. Kita juga sudah belajar tentang penafsiran secara literal. Hari ini kita belajar penafsiran secara gramatikal. Ternyata ini adalah bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena penafsiran gramatikal itu tidak menghilangkan penafsiran-penafsiran yang saya sebutkan tadi. Makna kata itu selalu memiliki arti berdasarkan konteks di mana kata itu berada. Ini penting. Oleh karena itu, kita perlu melihat beberapa contoh penerapan tafsir gramatikal dalam Alkitab. Contoh pertama, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita perhatikan prinsipnya. Prinsip gramatikal menolong kita memahami bahwa kata touto, dalam teks Yunani menunjuk kepada keselamatan secara menyeluruh, bukan hanya pada iman. Ini jelas lewat struktur gramatikalnya. Jadi ketika seseorang berbicara tentang keselamatan, touto, ini tidak hanya kita sedang berbicara tentang iman. Kita tidak hanya sekedar berbicara tentang anugerah, tetapi kita berbicara tentang keseluruhan dari keselamatan itu. Artinya, ini menjadi bagian yang akan dimengerti berdasarkan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Ingat bahwa ketika Alkitab berbicara tentang keselamatan di dalam bagian yang kita lihat seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9, itu tidak sekedar berbicara tentang iman, tetapi berbicara tentang keselamatan secara menyeluruh. Kalau kita sudah berbicara tentang keselamatan secara menyeluruh, maka kita tidak bisa pahami hanya sekedar dalam konteks ini. Tetapi kita harus melihat histori seluruh karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Nanti kita akan masuk dalam tafsir historikal. Kita belum sampai ke sana. Tetapi kita perlu untuk mengingat bahwa penafsir gramatikal itu tidak bisa dipisah dengan bagian-bagian itu. Karena untuk memahami apa arti dari sebuah kata secara gramatikal, maka kadangkala secara susunan kata itu tidak tersingkap atau tidak memiliki pengertian yang lengkap. Kadangkala hanya memberikan sebuah pemahaman bahwa keselamatan, contoh, keselamatan yang dalam bagian ini adalah keselamatan menyeluruh, komprehensif, semuanya. Nah, bagaimana memahami semuanya? Ya, maka kita harus belajar historika. Bagaimana sejarah keselamatan terjadi dan bagaimana kita bisa diselamatkan. Tentu itu pekerjaan panjang. Tetapi sekali lagi, ketika kita memahami bagian ini, maka kita cukup mengerti bahwa keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan secara menyeluruh. Itu berarti kalau kita kembali membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya keselamatan yang Allah anugerahkan adalah keselamatan yang komplit. Keselamatan menyeluruh. Keselamatan final, keselamatan yang tidak lagi dapat ditambahkan dengan sesuatu atau apapun. Bagaimana keselamatan itu dikerjakan? Nah, itu perkara lain. Selanjutnya, kita juga bisa melihat salah satu contoh di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam teks Yunani, kata kerja utamanya adalah jadikanlah murid. Perhatikan, jadikanlah murid. Dalam teks Yunani disebut
mate teusate. Sedangkan kata pergi, baptislah, dan ajar itu bentuk partisip yang menjelaskan bagaimana cara menjadikan murid. Jadi misi utama Yesus adalah membuat murid, bukan sekedar pergi. Penginjilan akan menjadi berhasil apabila penginjilan itu akan dilaksanakan dalam ranah kita melakukan pemuridan. Gereja itu akan dikatakan sebagai gereja yang bertumbuh, gereja yang baik apabila di dalam gereja itu terjadi pemuridan. Itu konteks ini. Kita tidak sedang membahas bagaimana pemuridan itu terjadi, tetapi kita perlu paham ada kerja utama yang ini menjadi pokok penting yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, teman-teman majelis yang dikasihi Tuhan, bagian penafsir gramatikal yang kita tidak bisa abaikan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah kata atau dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kita tentu sudah belajar tentang 17 hukum struktur. Bagaimana menemukan pokok pembahasan di dalam bagian yang sedang kita teliti. Di waktu kita belajar 17 hukum struktur, saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa sebenarnya mudah untuk menemukan apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan dalam teks ini. Lihat saja kata kerja utamanya apa. Nah, bagaimana kita menemukan kata kerja utama? Kalau yang kita teliti ini adalah satu paragraf atau satu pokok pembahasan, ya tentu kita akan melihat kata-kata apa yang sering diulang di bagian itu. Kata-kata apa yang sering dibicarakan di dalam bagian itu. Nah, dengan melihat atau meneliti kata-kata mana yang sering diulang, maka ini menjadi bagian terpenting. Kita harus tahu klimaks dari setiap paragraf itu di mana. Setiap paragraf kita harus tahu induk kalimatnya di mana. Setiap paragraf kita harus paham bagian mana yang menjadi pokok pembahasan penting yang kemudian diuraikan di dalam paragraf-paragraf yang lainnya. Kita memang paham bahwa setiap paragraf pasti punya satu ide. Tetapi kita harus juga paham apakah ide-ide di dalam paragraf itu adalah ide penjelasan atau pokok ide. Ini yang terpenting di dalam kita memahami tafsir gramatikal. Tidak mudah memang. Tetapi saya percaya ketika kita melakukan ini secara berulang-ulang, maka kita secara pribadi itu akan memiliki kepekaan untuk melihat, untuk mengetahui mana sebenarnya bagian yang penting ketika kita mau membahas di sebuah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk membatasi Bapak Ibu di dalam membahas atau menjelaskan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya ingin agar ketika Bapak Ibu ingin menyoroti satu bagian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu tidak kehilangan arah. Tidak kehilangan arah maksudnya apa? Tidak kehilangan konsep utama yang ada di dalam bagian itu. Penekanan memang bisa berbeda-beda ketika kita berkhotbah dalam teks yang sama. Seseorang menekankan ini, seseorang menekankan ini. Itu bisa berbeda-beda. Tetapi inti-inti kebenaran itu tidak bisa berbeda. Tidak bisa berbeda. Sekalipun sorotan kita mungkin berbeda, tetapi inti-inti kebenaran di dalam bagian yang kita sampaikan itu tidak bisa berbeda. Tidak kemudian ketika seseorang menafsir tentang contoh keledai, kita sudah tahu dalam susunan gramatikal memang itu keledai yang dimaksud. Secara literal itu memang keledai. Dan secara perintah Yesus memang memerintahkan. Artinya secara arti memang Yesus sedang memerintahkan agar keledai-keledai itu dilepas. Kenapa dilepas? Supaya Yesus mau menggunakan untuk masuk di kota Yerusalem. Jelas itu penjelasan itu.
Nah, mungkin ada yang menyoroti dari sisi penggenapan nubuat. Boleh. Tetapi prinsip kebenaran yang ada di dalam ya jelas sama. Keledai ya tetap keledai. Atau mungkin ada yang menyoroti sisi wibawa Kristus ketika dia memasuki kota Yerusalem, ya tidak apa-apa. Sama. Tapi ketika dia berbicara tentang keledai, ya tetap keledai. Bukan dengan menyoroti satu bagian kemudian keledai jadi ini, keledai jadi itu. Tidak bisa. Mungkin sudut pandang kita bisa berbeda sehingga tema yang kita bangun bisa saja berbeda. Tetapi perlu diingat, semua yang kita mau tafsir atau semua yang kita mau jelaskan itu tidak bisa berbeda. Dalam pandangan yang berbeda. Dalam pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi pengertian pemahaman secara gramatikal itu tidak boleh berbeda. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Tujuan utama. Prinsip gramatikal dipakai supaya kita tidak menafsir Alkitab menurut selera pribadi. Tidak boleh ayat kebenaran firman Tuhan ditafsir berdasarkan prediksi, ditafsir berdasarkan imajinasi, ditafsir berdasarkan pemahaman awal kita. Tetapi harus ditafsir berdasarkan apa kata Alkitab yang terukur di dalam gramatikal. Kita harus menghormati maksud penulis aslinya. Sekali lagi, saya percaya bahwa para penulis tahu mereka sedang menulis kebenaran kepada manusia. Dan tentu agar kebenaran itu tidak disalah mengerti, maka kebenaran itu harus disampaikan secara sistematik dan juga disampaikan dalam bahasa manusia. Berdasarkan tata bahasa yang ada, yang telah disepakati bersama, sesuai dengan apa yang juga dipahami oleh pembaca. Tidak mungkin tak putar balik, tidak mungkin. Itu penting. Sehingga dengan demikian maka jelas di dalam penerapan tafsiran gramatikal kita dapat menemukan firman yang murni sesuai dengan struktur bahasa yang dipakai, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus untuk menginspirasi setiap penulis sehingga mereka menulis pengalaman-pengalaman dan menulis bagian-bagian yang Tuhan izinkan mereka untuk ditulis. Sekali lagi saya mau memberikan pernyataan bahwa apa yang ada di dalam bagian ini atau apa yang ada dalam tafsir gramatikal, sekali lagi kita tidak bermaksud mengabaikan tafsir-tafsir yang lain. Di beberapa tempat atau beberapa pengajaran tentu ada orang yang menawarkan beberapa model tafsir seperti alegori dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita tidak bermaksud untuk mengabaikan hal-hal ini. Tetapi kita harus ada pada satu kesadaran bahwa yang menulis ini adalah manusia, yang mereka tuju juga adalah manusia. Maka saya sangat yakin bahwa ketika mereka menulis, mereka juga akan berupaya untuk menyampaikan dalam bahasa manusia sesuai dengan tata bahasa yang dimiliki oleh orang-orang di zaman di mana Alkitab itu ditulis. Sekalipun memang pada akhirnya kita harus mengakui perkembangan zaman telah menjadikan kita berbeda dengan zaman dulu, di mana ada beberapa bagian yang dulu digunakan, ada sekarang yang mungkin kita tidak gunakan lagi. Atau ada beberapa bagian yang dulu itu sangat-sangat populer, tetapi sekarang belum tentu. Atau ada kata-kata yang dulu dengan mudah dipahami, tetapi bagi kita di masa kini itu agak sulit kita pahami. Banyak contoh, kamu adalah garam.
Jikalau garam itu menjadi tawar, ya jelas kita hari ini tidak paham apa yang dimaksud dengan garam tawar itu. Tetapi tidak dengan mereka yang ada pada masa itu. Nah, maka untuk menemukan makna ini, kita harus kembali kepada tafsir histori. Tapi itu nanti setelah kita selesaikan materi ini, di minggu depan kita akan belajar metode tafsir keempat, yaitu penafsiran secara historikal. Nah, itu akan kita menyoroti bagaimana kata-kata itu dipahami pada konteks di mana mereka hidup pada masa itu. Sehingga kita tidak kehilangan makna atau kehilangan arti sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita dapat pahami di hari ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kita sudah ada pada 4 bagian penting di dalam menafsir Alkitab. Pertama, makna atau prinsip gramatikal. Yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip gramatikal. Dan yang ketiga, kita disajikan juga contoh-contoh. Dan yang keempat, kenapa tafsir gramatikal itu penting. Demikian yang saya dapat sampaikan, ucapan terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di mana kita akan membahas tentang penafsiran historika. Dan tentu kita tidak hanya terhenti sampai di sini, kita akan juga mempelajari beberapa bagian penting yang kita akan juga menghubungkan dengan apa yang kita sudah pelajari di dalam bagian-bagian ini, mengingat apa yang kita boleh terima di dalam sepanjang kita belajar bersama juga belum terlalu lengkap, sehingga saya berpikir untuk menambahkan beberapa bagian penting. Demikian yang saya dapat sampaikan. Ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.